Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai materi hari ini, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya itu materi apa yang kita bahas? Ya, materi yang sebelumnya itu yang kita bahas adalah materi perkembangan Islam masa Rasulullah di periode Madinah. Apakah ada yang masih ingat materinya, menjelaskan tentang apa aja, intisarinya? Ya, materi sebelumnya itu menjelaskan tentang masyarakat Madinah sebelum Islam datang dibagi menjadi dalam 3 kelompok, yaitu suku Haus, suku Hazrat, kaum Yahudi, dan kaum musyrik. Dalam perjalanan hijrah ke Yasrib, Rasulullah singgah di sebuah tempat yang bernama Ku'bah, dan di tempat itulah Rasulullah SAW untuk pertama kalinya membangun masjid yang sekarang terkenal dengan nama Masjid Ku'bah. Dan strategi Rasulullah di Madinah itu kayak membangun masjid, mempersatukan suku Aus dan suku Hazrat, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, penanaman nilai-nilai moral, membentuk tatanan masyarakat di Madinah. Dan di periode Madinah, Rasulullah itu membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia terhadap golongan Yahudi dan suku-suku yang ada di Madinah lainnya. Dan yang dimana perjanjian ini kemudian dikenal sebagai dengan Piagam Madinah. Mungkin cukup sekian materi sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang di bab 3 yang dimana tentang penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Yang pertama kita akan membahas sebab terjadinya Fathu Mekah, dan yang kedua itu kita akan membahas faktor-faktor keberhasilannya Fathu Mekah, dan yang ketiga itu tentang Haji Wadah. Sebab terjadinya Fathu Mekah yang dimana setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakri menyatakan dirinya kesetiaannya kepada kaum kafir Quraisy, dan suku Huza'ah menyatakan dirinya bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakri dibantu kaum kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Huza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama untuk sekitar 40 orang perwakilan. Suku Huza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan yang menyerang Bani Bakri. Tetapi permohonan itu tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dan selang beberapa waktu, Rasulullah mengirimkan utusannya kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Yang pertama itu, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakri. Atau yang kedua, orang Quraisy harus menggantikan kerugian atas jatuhnya korban dari suku Huza'ah. Dan yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kaum kafir memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah dan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah.
Dari tujuan Rasulullah mengumpuli pasukannya bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kaum kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Kedatangan kaum muslimin ke Makkah membawa misi Islam yang sebenarnya. Faktor-faktor keberhasilan Fatu Makkah dari yang dilakukan pasukan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fatu Mekah, Rasulullah melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak atau mengotori kota Mekah dengan peperangan. Yang dimana kedatangan Rasulullah di kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kaum kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat yang maju dan siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Melihat jumlah kaum muslimin yang demikian semakin membanyak dengan suara yang diiringi dengan takbir, orang-orang kaum kafir Quraisy pun tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hati timbul ketakutan. Jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun, ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Yang selanjutnya itu Haji Wadah. Ada yang tahu apa Haji Wadah itu? Haji Wadah itu adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Ia dinamakan demikian karena itu Rasulullah SAW berpamitan dengan umatnya menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat bertemu kamu semua setelah ini. Dan pada hari Sabtu tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, setelah sholat zuhur berjamaah 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji, Rasulullah SAW pun berserta rombongannya berangkat menuju Dza Al-Hulaifah yang merupakan miqat penduduk Madinah. Haji Rasulullah SAW selain dikenal dengan Haji Wadah, dinamakan juga dengan nama lain, yang diantaranya lain itu ada 3. Yang pertama itu adalah Hajat al-Islam, yang karena ini adalah haji Rasulullah yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam, sebagaimana haji ini juga yang akan menjadi rujukan kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji yang sedikit atau banyaknya berbeda dengan haji kaum musyrik. Dan yang kedua itu adalah Hajjah al-Balak atau haji penyampaian, yang karena dalam khutbah Rasulullah ketika itu salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaahnya adalah, apakah aku telah menyampaikan ini ajaran Islam? Ini ajaran agama Islam. Jawaban ini bila beliau inginkan agar menjadi saksi di hari kemudian bahwa memang beliau telah menyampaikan ajarannya. Secara khusus pada haji ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat Islam secara rinci ibadah haji secara lisan maupun praktek. Yang ketiga yaitu Hajat at-Tanam atau haji kesempurnaan, karena pada hari Arafah saat Rasulullah SAW wukuf turun penegasan Allah SWT tentang kesempurnaan agama yang kecukupannya nikmatnya melalui firman-Nya, yaitu dari surah Al-Maidah surah 5 ayat 3, yang dimana sekembalinya dari Haji Wadah pada akhir bulan Safar tahun 10 Hijriah, sekembalinya dari makam Baqi, Rasulullah SAW singgah di rumah Aisyah
Rasulullah merasakan sakit kepala dan semakin lama semakin sakit. Hingga pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 623 Masehi, beliau wafat di rumah Aisyah. Dan dari kesimpulan yang kita dapat itu, pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW memutuskan untuk melakukan penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Dan yang kedua itu, kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa terjadinya peperangan dan berhasil menaklukkan kota Mekah dengan damai. Dan yang ketiganya itu, pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Dalam peristiwa itu, Rasulullah menyampaikan pesan terakhir dalam khutbahnya. Yang pertama adalah, janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, janganlah menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan zaman riba. Yang ketiga, janganlah saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggalan beliau, dan berpeganganlah pada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Dan yang ketiga, yang selanjutnya itu, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Mungkin cukup sekian materi hari ini, sampai situ saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagi yang belum absen, silakan absen di e-learning ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.